Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454, baitnya yang pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadapan hadirat Tuhan, oleh karena begitu besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari saat ini. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini Engkau sudah menghadirkan kami di sini menghadiri ibadah, memuji memuliakan nama Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan, renungan dan puji-pujian. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, berkati ibadah kami dari awal ke tengah hingga akhir, biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Dan sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14, baitnya yang pertama dan ketiga. Muliakan
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, telah tiba saatnya kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami rasakan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat kehidupan yang masih Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hati pendengaran kami, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahami firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Kitab Hosea pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah pembacaan kitab kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang seseorang yang tidak mau lagi mengikuti jalan Tuhan, seseorang yang sudah tak acuh lagi dengan keberadaan Tuhan, seseorang yang sudah lupa diri dari mana dia berasal. Mengapa demikian? Karena di dalam pasal 11 ini berbicara tentang pengingkaran bangsa Israel kepada Tuhan, yang tidak lagi mengingat asal-usulnya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mereka dengan sengaja melupakan masa lalu yang pernah mereka alami. Di ayatnya yang ke-5 menjelaskan tentang hukuman dari Tuhan kepada bangsa Israel karena sikap dan tindakan bangsa Israel yang membelakangi Tuhan. Mereka menjadi umat yang menyembah Baal atau allah-allah lain dan tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Penyembahan kepada berhala sudah menjadi hal yang biasa mereka lakukan. Karena perbuatan yang Israel lakukan tersebut membuat Allah menjadi murka dengan sikap yang ditunjukkan bangsa tersebut, sehingga Allah memberikan hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan. Hosea menubuatkan pembuangan Israel ke Asyur yang digambarkan seperti perhambaan lagi di Mesir. Di ayatnya yang ke-6 menjelaskan bentuk hukuman yang akan dialami oleh bangsa Israel. Mereka akan mengalami berbagai macam peperangan, dan tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan diri dari peperangan tersebut. Seluruh kota ataupun pintu-pintu serta benteng-benteng yang ada tidak dapat mereka taklukkan, dan mereka pasti akan mengalami kekalahan serta kehancuran dari peperangan yang terjadi. Betapa dahsyat hukuman Allah terhadap orang-orang yang tidak lagi setia kepadanya. Dan di ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu mau mengungkapkan rasa kekecewaan Tuhan terhadap bangsa Israel karena mereka sudah tidak lagi meninggikan nama Tuhan. Mereka sudah tidak lagi menyembah kepada Tuhan.
Mereka lebih tertarik untuk meninggikan Baal yang mereka sembah. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa peringatan-peringatan yang Hosea sampaikan jika umat tidak lagi mau mengikuti jalannya. Hukuman-hukuman yang ada memang seharusnya terjadi karena ketidaktaatan umat tersebut. Umat menerima hukuman tersebut karena kesalahan fatal yang mereka lakukan. Namun walaupun demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah masih memberikan kesempatan kepada umat yang mau kembali bertobat. Itu dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Bentuk hukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel merupakan bentuk kasih setia Tuhan kepada umatnya agar umatnya kembali lagi kepada jalannya. Hukuman yang mereka dapatkan membuat mereka sadar atas perbuatan-perbuatan yang salah mereka lakukan. Dan melalui teks bacaan kita pada saat ini memunculkan pertanyaan buat Bapak Ibu, Saudara-saudari dan saya. Apakah melalui hukuman terlebih dahulu baru kita menjadi taat dan setia kepada Tuhan? Apakah melalui hukuman baru kita mau kembali kepada jalan kebenarannya? Janganlah kita menjadi seperti bangsa Israel pada saat itu yang sesuka hati berbuat dosa lalu datang kepada Tuhan dan bertobat. Allah yang kita sembah Bapak Ibu Saudara merupakan Allah yang Maha Pengasih. Tetapi janganlah kita mempersalahkan guna kasih yang sudah Allah berikan kepada kita. Jika kita sudah menyadari bahwa apa yang kita lakukan salah, maka bertobatlah dengan sungguh-sungguh dan berusahalah agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, maka kasih karunia Allah pun dapat terus kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kehidupan bangsa Israel pada saat itu sangat memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, maka godaan-godaan duniawi akan selalu ada di sekeliling kita. Kita terkadang terlena dengan apa yang diberikan dunia kepada kita, baik itu kesenangan, baik itu harta benda, baik itu kesuksesan, kejayaan, akan bisa kita peroleh dengan mudah ketika masih hidup di dalam dunia ini. Dan hal-hal tersebutlah terkadang yang membuat manusia menjadi lupa diri kepada Tuhan. Kita menganggap bahwa apa yang sudah kita dapatkan semuanya itu merupakan hasil jerih payah kita sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kita terkadang menyampingkan Tuhan, bahkan terlalu sibuk dengan semua yang kita kejar di dunia ini. Melihat apa yang dimiliki orang-orang, kita pun harus memilikinya. Dan dari itu semua, kita bekerja dengan tidak henti-hentinya sampai lupa memberi waktu untuk Tuhan. Kita gengsi dengan kehidupan orang lain, sehingga apa yang orang lain punya, kita pun harus memilikinya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tidak salah jika kita menginginkan kesenangan dan kejayaan di dalam kehidupan kita, karena Allah kita pun merupakan Allah yang Maha Kaya. Dan yang menjadi salah ialah ketika kita lupa kepada Sang Pemberi berkat tersebut di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, bahkan berjalan sendiri untuk memperoleh apa yang kita mau. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan setiap hari, adakah kita meluangkan waktu untuk bersekutu dengannya? Adakah kita meluangkan waktu untuk mengingat pemeliharaan yang masih Tuhan berikan,
baik dalam bentuk kesehatan, pekerjaan, ataupun kehidupan rumah tangga kita? Semua yang kita peroleh, selalukah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Atau ketika hanya senang, bahagia, pekerjaan lancar, baru kita mengucap syukur? Lalu ketika kita dalam kesusahan, banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan, mulai pelan-pelan kita meninggalkan Tuhan. Mulai pelan-pelan kita meninggalkan persekutuan-persekutuan yang ada dengan Tuhan. Menganggap bahwa Tuhan tidak menyertai kehidupan kita. Sadarlah Bapak Ibu Saudara, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita selalu ada maksud baik yang Tuhan ingin berikan. Seperti lirik lagu, Tuhanku takkan memberi ular beracun pada yang minta roti. Nah, demikianlah kasih setia Tuhan tetap hadir walaupun kita sedang diguncang dengan berbagai masalah yang ada. Tuhan akan memperlihatkan jalannya ketika kita selalu mau bersandar hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sungguh hebat dan dahsyat setia yang Tuhan berikan kepada kita. Sangat rugi bagi kita jika kita tidak bisa melihat karya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel dalam perikop bacaan kita malam hari ini, mereka tidak lagi melihat karya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka malah meninggalkan Tuhan dan melupakan karya-karya yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan mereka. Hal tersebut pun bisa juga kita alami di saat sekarang ini. Di tengah-tengah situasi COVID yang kita alami saat ini, masih adakah kita merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau kita sempat menyalahkan dan lari dari Tuhan karena situasi tersebut membuat rugi bagi kita sendiri dan keluarga kita? Sebagai orang percaya, janganlah kita berlaku demikian, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara-saudari, berbahagialah kita karena memiliki Allah yang Maha Pengasih. Berbahagialah kita karena memiliki Allah yang Maha Mengampuni jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh kepadanya. Jangan pernah kita sia-siakan kasih yang Tuhan berikan kepada diri kita jika kita tidak mau hidup dalam kehancuran dan kebinasaan. Tuhan memberi kebebasan kepada kita, apakah kita mau setia kepadanya atau membelakanginya. Sama seperti judul tema kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hiduplah selalu di dalam Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, janganlah pernah sekali-sekali untuk meninggalkan Tuhan. Bangunlah selalu persekutuan yang ada dengan Tuhan, serta andalkanlah Tuhan selalu di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita pun selalu berada dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk merespon firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 382, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ku
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, telah tiba saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami rasakan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Ajarkanlah kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu patuh dan setia hanya kepadamu saja Tuhan. Permasalahan-permasalahan yang ada, pergumulan-pergumulan yang ada di dalam dunia ini, biarlah kami tidak menjadi lari dari hadapan-Mu, tetapi kami dapat menjadikan itu semua pelajaran bagi kami dan semakin membuat kehidupan kami lebih dekat lagi hanya kepadamu saja Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan yang ada dari pusat sampai pelosok. Engkau berkati jajaran-jajaran yang ada di dalamnya. Engkau berkati segala tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan, sehingga usaha-usaha yang mereka emban, mereka dapat melakukannya dengan secara segala baik. Engkau berkati pergumulan-pergumulan yang ada di bangsa kami, bangsa tercinta ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau turut campur tangan di dalamnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di negeri kami ini dapat terselesaikan dengan segala baik. Kami mau berdoa buat situasi COVID yang masih ada sampai saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya kami hanya serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah kami menjadi umat yang bijak dalam menghadapi situasi tersebut. Kami menjadi umat yang tetap taat protokol-protokol yang ada, sehingga dari kehidupan kami semua kami tetap terjaga, kami tetap terlindungi dari virus tersebut ya Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami juga mau berdoa buat gereja kami dimanapun berada, terkhususnya gereja GPIB Immanuel Parepare. Kami mau berdoa bagi pendeta yang ada, kami mau berdoa buat majelis-majelis serta seluruh jemaat GPIB Immanuel Parepare. Kami mau berdoa buat pelayanan dan tugas tanggung jawab yang dikerjakan di dalam gereja ini. Biarlah segala tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat liturgos, kami mau berdoa buat pemandu lagu, organis, serta panitia rekaman. Kiranya dari apa yang semua mereka kerjakan, dari apa yang semua mereka lakukan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka hari lepas hari. Engkau berkati segala tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat jemaat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik yang sedang berada di rumah sakit ataupun berada di rumah-rumah. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu hadir dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau melawat setiap bagian-bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu saja. Kami mau berdoa buat dokter dan tim medis lainnya. Engkau pakai mereka Tuhan sebagai alat di tangan-Mu, sehingga mereka dapat merawat jemaat-jemaat kami yang sakit ini, dan jemaat-jemaat kami dapat memperoleh kesembuhan. Kami juga mau berdoa buat makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga daripada itu semuanya Tuhan, mereka memperoleh kesembuhan, pemulihan yang hanya berasal daripada-Mu, dan pada harinya nanti mereka dapat berkumpul lagi bersama-sama dengan keluarga. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat kami yang minggu sepekan ini sedang mengalami pertambahan usia, baik kelahiran ataupun perkawinan. Kiranya Engkau memberkati sukacita yang ada,
Engkaulah yang memperlengkapi sukacita yang dirasakan oleh saudara-saudara kami ya Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau berdoa buat keluarga-keluarga kami dimanapun berada, yang berada di luar kota Parepare ini. Kiranya Engkau juga turut senantiasa menjaga, menyertai, melindungi. Engkau memberkati segala usaha, segala pekerjaan yang mereka lakukan. Engkau tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar mereka selalu berada dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kiranya Engkau mendengar seluruh doa kami pada saat ini, karena kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan sebagaimana yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil mengiringi persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 381, bait pertama, 6 dan 7. Jemaat, mari kita berdiri menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Engkau Tuhan kami yang maha baik, maha pengasih dan maha penyayang. Begitu besar kasih karunia dan ukuran Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Pada saat ini kami mempersembahkan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Bapa.
Berkati persembahan syukur kami ini agar berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembalilah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga, gereja, serta masyarakat dan bangsa. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 395, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan hindarilah kerumunan-kerumunan yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.